Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng kita di sini aja Lampung Radio 21 FM Suara Kreativitas dan masih akan menemani kalian sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, Rabu 11 November 2020 bareng Maulia Mahyu. Sahabat kreativitas, selamat sore. Apa kabar sahabat kreativitas? Selamat mendengarkan bagi kalian pecinta radio dan semoga sehat selalu. Walau hari sudah mulai meredup, tetapi semangat kita jangan pernah meredup. Mauliers, kita akan membicarakan tentang berita untuk radio. Sebelum membicarakan berita untuk radio, hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa radio adalah salah satu media yang digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi dan hiburan. Sedangkan secara umum berita adalah penting, aktual, faktual, diperlukan dan mempengaruhi masyarakat. Jadi, berita radio adalah laporan tentang suatu kejadian yang disiarkan melalui media radio. Oleh sebab itu, pemahaman berita harus memenuhi 4 kriteria, yaitu baru dan hangat, faktual, penting, dan berdampak. Dan pemahaman mengenai kriteria berita untuk radio yaitu baru, berarti atau mempunyai nilai dan melayani kebutuhan masyarakat. Menurut Mas Duki, berita radio bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat yang secara umum dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Sumber berita primer atau langsung diperoleh dengan menerjunkan reporter untuk meliput sebuah peristiwa di lapangan. Sedangkan sumber berita sekunder atau tidak langsung diperoleh melalui sumber lain seperti media cetak, media elektronik, siaran pers pemerintah dan swasta, network atau jaringan dengan kantor berita dan pendengar. Peristiwa yang dapat menjadi sumber berita radio yaitu pertama, government action berupa kegiatan pemerintah, kedua, development news yang bersangkutan dengan gerak maju negara yang sedang berkembang, ketiga, human interest yang bersangkutan dengan kepekaan emosional setiap orang, keempat, cuaca dan peristiwa alam, dan kelima, sport atau olahraga. Tadi kita sudah membahas tentang peristiwa yang dapat menjadi sumber berita radio. Selanjutnya, Molly akan mengajak teman-teman untuk membicarakan penulisan berita dan piramida terbalik nih. Pertama, penulisan berita radio ada 3, yaitu akurasi atau keakuratan, balance atau keseimbangan, dan clarity atau kejelasan. Lalu, pembahasan yang kedua mengenai piramida terbalik yang dibagi menjadi 3, yaitu lead in atau peristiwa 1 berupa fakta berita, peristiwa 2 berupa kronologi yang tidak begitu penting, dan peristiwa 3 berupa gabungan fakta penting dan kronologi. Lalu, penyajian berita di radio dibagi menjadi 2, yaitu naskah biasa dan naskah plus insert yang dibaca seperti apa adanya. Kemudian, bentuk berita radio dibagi menjadi 6, yaitu pertama, berita tulis, kedua, berita bersisipan dari sisipan suara narasumber, ketiga, news feature, yaitu berita atau laporan jurnalistik, ketiga, tone in news, yaitu berita yang disajikan melalui laporan secara langsung. Kelima, buletin berita atau news bulletin, yaitu gabungan beberapa berita pendek yang disajikan dalam satu blok waktu. Dan jurnalisme interaktif yang bersumber pada keterlibatan khalayak. Kemudian, dari segi waktu penayangan dan kekuatan materi berita yang disampaikan kepada pendengar, menurut Mas Duki dibagi menjadi 3. Pertama, hard news yaitu berita aktual, kedua, soft news yaitu berita lanjutan, ketiga, in-depth news yaitu berita mendalam. Selain teori, kita juga akan membicarakan tentang orang-orang yang terlibat dalam tim pemberitaan radio. Pertama, reporter yang bertugas meliput peristiwa, kedua, news writer yang bertugas untuk menulis teks berita, dan ketiga, editor yang bertugas untuk menyeleksi materi dari bahasa jurnalistik. Oleh sebab itu, saat membacakan berita untuk radio memerlukan persiapan agar mendapatkan hasil maksimal dan penyampaian berita radio selalu diawali dengan pembukaan yang menarik agar pendengar tertarik untuk mengetahui isi suatu berita radio.